Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertolabul ilmi, mencari ilmu untuk memperbaiki agama kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu orang-orang yang saleh, salafuna ummah, salafuna saleh terdahulu, ketika mereka saling bertemu, maka mereka akan saling memberikan wasiat. Di antara wasiat yang agung yang disebutkan oleh Abdullah bin Aun, beliau mengatakan, man amila li akhirati kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang beramal, melakukan perbuatan, ia prioritaskan untuk kehidupan akhiratnya, kafahullahu amra dunyahu, maka Allah akan menjamin, Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Sehingga kaidah yang agung ini menjadikan kita hidup yang berkualitas. Segala aktivitas yang kita lakukan akan menjadi berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan segala aktivitas itu, menjadikan aktivitas semuanya itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka dijamin dunianya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kana hammau akhirah jama'allahu syamlahu. Maka barang siapa yang cita-cita terbesarnya adalah untuk kehidupan akhirat, Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan, keteguhan menghadapi segala macam cobaan dan ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala urusannya jadi mudah. Yang tadinya ruwet jadi mudah. Yang jadinya sulit, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan baginya. Sehingga tidak menjadikan segala kesibukannya itu menyita waktunya untuk kepentingan-kepentingan dunia yang merusaknya. Sesulit apapun yang dia hadapi, ketika prioritasnya adalah untuk kehidupan akhirat, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Betapa banyak orang yang ketika dia sibuk tidak selesai-selesai kerjaannya, kuliah nggak selesai-selesai, mencari jodoh nggak dapat-dapat, bisa jadi karena prioritas hidupnya bukan untuk akhirat. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, siapa yang prioritas hidupnya adalah untuk kehidupan akhirat, maka Allah akan kumpulkan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya kekayaan di dalam hatinya. Allah akan memberikan kepada dia sifat qanaah. Kemudian Allah akan menjadikan dunia tunduk di hadapan kedua matanya. Artinya, dalam keadaan terpaksa maupun sukarela, dunia pasti akan mendatanginya. Dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, pasti dunia akan mendatanginya. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah, seorang laki-laki yang ketika dia mendapati sumur, lalu ia mendekati sumur, lalu dia menengok dan terpleset masuk ke dalam sumur tersebut. Ini sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ibrahim Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan ada seorang laki-laki yang dia mendatangi sumur, lalu dia jatuh ke dalam sumur tersebut. Kemudian ada orang yang melihatnya, kemudian membantunya, sehingga seorang laki-laki ini diselamatkan oleh penduduk sekitar, diangkat kemudian ditaruh di dekat sumur dalam keadaan lemes. Kemudian sekitar penduduk tersebut mengerti apa yang dia butuhkan, lalu mengambil segelas air susu untuk diminumkan. Maka setelah dia meneguk air tersebut, rasanya segar banget, Pak, minum susu. Kemudian diinterogasi sama penduduk sekitar. Kok bisa tadi nyemplung sumur? Lalu dia menceritakan dan mempraktekkan. Dia mempraktekkan gerakan tadi ketika dia masuk sumur, dia mempraktekkan lalu mengulangi yang kedua kalinya, dan ia pun jatuh ke dalam sumur tersebut. Lalu kemudian ia diangkat. Ketika dia diangkat dan ditaruh di sekitar sumur, namun dia sudah tidak diselamat, alias nyawanya sudah tidak tertolong. Artinya apa, Pak? Bahwasanya itu adalah rezeki yang terakhir. Jadi seorang itu tidak akan mati kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Rezeki pemuda tadi adalah susu yang dia minum. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita fokus untuk kehidupan akhirat, dunia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan anak, yang kita sedikit membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr Habibullah Ta'ala, dan kita sudah memasuki poin yang kedua. Poin yang pertama yaitu membahas tentang memilih istri. Memilih istri yang solehah. Bagi yang sudah punya, boleh memilih lagi. Bagi yang sudah punya, tinggal dididik berikutnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tarbiyah yang pertama adalah ikhtiyaru zaujati sholihah, memilih istri yang sholihah. Kenapa memilih istri yang sholihah? Karena istri yang sholihah disebutkan oleh beliau itu dia akan mudah menerima nasihat-nasihat. Kemudian akan membantu Anda untuk mentarbiyah anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak bisa membantunya, maka minimal istri yang solehah tadi tidak mencelakakan anak kita.
tidak mengajari yang tidak. Itu diantara kenapa kita harus memilih istri yang saleh, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua, ar-raqa izzatu ats-tsaniyatu, ini yang pembahasan kita. Yang kedua adalah menanamkan akidah dan iman. Menanamkan akidah dan iman. Yang keduanya ini merupakan pondasi dasar yang akan membangun amalan-amalan di atasnya. Yang beliau akan jelaskan, dan kemarin kita juga sudah jelaskan. Dan apabila pondasi ini baik, pondasi ini benar, maka akan memberikan dampak pengaruh yang sangat besar yang lainnya, dan akan memberikan hasil buah yang istimewa. Ketika akidah dan iman itu dibangun di atas akidah dan iman yang benar, maka ini akan memberikan dampak pengaruh yang luar biasa. Yang mana setelah kita sebutkan dalilnya adalah di surat Ibrahim ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit ila akhir. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan sebuah kalimat yang baik sebagaimana pohon yang baik yang akarnya sangat kuat. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha, yang akan memberikan hasil atau buah di setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memberikan perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk yang akarnya itu terpotong di atas bumi, sehingga pohon itu tidak akan bisa tegak sama sekali. Pohon itu tidak akan bisa tegak sama sekali. Gimana mau tegak? Akarnya saja tidak ada, atau akarnya itu lemah. Kesambar angin sidik mawon langsung ambruk. Ia akan mudah terombang ambing. Kemudian beliau menyebutkan fasyajaratu, maka pohon ini idza qutiya asluha matat. Apabila pohon itu akarnya terpotong, akarnya terputus, maka pohon itu akan mati. Fakadzalika dinu idza lam yuqim ala tauhid lam yunfa. Demikian pula agama jika tidak dibangun di atas tauhid, maka tidak akan ada manfaatnya. Ibadah yang ia lakukan tidak ada manfaatnya. Famanzilatu tauhid, maka kedudukan tauhid ini minad-din, dari agama, manzilatu usul, sebagaimana kedudukan akar dari pohon tersebut yang akan dibangun di atasnya amalan-amalan yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pentingnya penanaman akidah tersebut. Walihada, dan oleh karenanya banyak disebutkan nas-nas dalil-dalil tentang pentingnya penanaman akidah ini untuk menguatkan akidah yang benar ini, iman yang benar dalam jiwa anak-anak. Ini sangat penting sekali. Untuk pertama yang ditanamkan adalah iman dan akidah yang benar. Jangan sampai akidah anak-anak dirusak dengan hal-hal yang mistis yang lainnya. Karena banyak di antara orang tua yang tidak memahami akidah yang benar, tidak mau belajar, sehingga anaknya menjadi korban daripada didikan orang tua yang salah. Kan banyak sekali nih yang viral kemarin tentang kodam, ya, sehingga anak-anak yang menjadi kodam moko dan lain sebagainya.
sehingga ia menaruh kepercayaan bahwa kodam itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Telah kita sebutkan juga anak-anak ditakut-takuti dengan hal-hal yang mistis. Jangan lewat sana, jangan lewat situ. Di situ ada ini dan itu, sehingga anak-anak jadi penakut. Akidahnya jadi rusak. Harusnya ditanamkan seorang muslim itu harus kuat, harus berani. Jangan sampai kita tanamkan hal-hal yang semacam ini sehingga menjadikan anak itu menjadi penakut. Kaum muslimin barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam wasiat Luqmanul Hakim yang dia mengajari anak-anaknya atau mengajari anaknya untuk menguatkan akidah yang benar, dan ini merupakan pondasi dasar wasiat yang pertama yang disampaikan Luqman Hakim rahimahullah taala yang diabadikan dalam Al-Qur'an, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak, la tusyrik billah. Janganlah kau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah la dzulmun adzim, sebenar-benarnya kezaliman. Seberat-beratnya kejahatan itu ya perbuatan syirik. Kenapa demikian? Luqmanul Hakim memulai wasiat yang pertamanya binahyihi, dengan larangan anisyirki, dengan larangan tentang perbuatan syirik, wa tahdhiruhu minhu, dan peringatan terhadap perbuatan syirik. Wa dzalika li anna syirka akhtarud dzunub. Kenapa demikian? Karena dosa syirik, menyekutukan Allah, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa yang sangat paling berbahaya. Perkara yang sangat dan paling berbahaya adalah dosa syirik. Ketika ada pemain bola ya, yang kalah, yang dicurangi, gegernya sampai seluruh dunia. Subhanallah. Tapi ketika melihat perbuatan syirik, biasa-biasa saja. Ini kan kebalik. Padahal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wasiat Luqman Hakim ini, dosa yang paling berbahaya, perkara yang paling sangat berbahaya adalah kesyirikan. Kebalik-kebalik enggak, Pak? Baru main bola dicurangi, sak dunia geger. Tapi geger luar biasa sampai mau apa, Pak? Berantemnya luar biasa. Gara-gara supporter dan lain sebagainya, ecek-ecekan, gegernya sampai ke seluruh dunia. Namun ketika kita lihat seorang yang melakukan, atau suatu negara atau suatu kelompok yang melakukan kesyirikan, kita tidak ngelus duduk dan biasa-biasa saja. Ini perlu ditanyakan tauhidnya. Harusnya kita miris mendoakan mereka agar kembali kepada jalan tauhid. Kaum muslimin barakallahu fikum. Ini merupakan dosa yang sangat besar, yang paling berbahaya. Wa huwa mubtilun li jamil a'mal. Kenapa? Karena dosa syirik itu bisa membatalkan seluruh amal. Amal perbuatan seorang hamba yang dia lakukan sepanjang hayatnya. Namun ketika dia berbuat kesyirikan, berbuat jatuh dalam perkara syirik, maka amalnya itu semuanya batal. Amalnya sia-sia. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya syirik itu apa. Sudah kita pernah pelajari dari sejak dulu sampai sekarang. Kita selalu kajian tauhid, insyaallah panjenengan setelah sudah paham apa itu dosa syirik. Syirik ada dua, jelas nih. Syirik akbar dan syirik kecil. Syirik akbar yakhruju minal millah, yaitu mengeluarkan pelakunya dari agama. Sedangkan syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari
agama, namun menghapus amal yang dia kerjakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, asyirku wa taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala fi syai'in, pada sesuatu, minal huquqillah, dari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan kedudukan Allah kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Makhluk selain Allah juga bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu disamakan dengan asnam, atau disamakan dengan patung-patung atau yang lainnya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kama akhbaro ta'ala anil musyrikina annahum idza dakhalun nar yaumil qiyamah yaquluna ala sabil hasratu wan nadamah. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin ketika mereka masuk ke dalam neraka di hari kiamat kelak, mereka mengatakan ala sabili hasrah. Mereka mengatakan dari jalan penyesalan-penyesalan atau penyesalan-penyesalan yang ada pada diri mereka, kerugian-kerugian yang telah mereka lakukan. Bagaimana Allah katakan, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu di dunia termasuk orang-orang yang sesat dalam kesesatan yang nyata. In nusawwikum birabbil alamin. Karena kami menyamakan berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala birabbil alamin, dengan Rabb semesta alam. Mereka menyamakan sesembahan-sesembahan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan wa kana mimma wasa biha Luqman wa kana mimma wasa bihi al-Luqman ibnahu tadkiruhu bi muraqabatillahi ta'ala. Sebagaimana di antara wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, tadkiruhu, mengingatkan anaknya, memberikan peringatan kepada anaknya agar senantiasa memiliki sifat muraqabatullah, sifat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui segala sesuatu apa yang dia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin, wahai anak, innaha, sesungguhnya, in takum mithqala habbatin min khardalin, dalam surat Luqman ayat yang ke-16. Wahai anak, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan, suatu amal seberat biji sawi, min khardalin, yang sangat kecil. Biji sawi yang sangat kecil disebutkan dalam tafsir Jubbatul Tafsir min Fadil Fadil, sebuah keburukan sekecil apapun yang beratnya itu tidak bisa diukur dengan timbangan, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi sakhratin, di dalam batu, disebutkan, dijelaskan oleh beliau, di tempat yang paling tersembunyi pun, au fis samawati au fil ardi, di langit maupun yang ada di bumi, ya bihallah, Allah akan mendatanginya, Allah akan mengawasinya, Allah akan memperhitungkan dan menghisapnya. Ini nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang masih kecil. Dia selalu ingatkan agar merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak, jika ada sebuah perbuatan sekecil biji sawi yang sangat kecil, ketika ditimbang tidak bisa sama sekali, saking kecilnya, yang terdapat di dalam batu yang sangat tersembunyi di langit maupun ada di bumi, ya Allah pun maha
mengetahuinya. Allah mengawasinya. Sekecil, Pak. Tidak kelihatan mungkin. Itu pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Maha teliti, Maha mengetahui. Wa fi hadza tanbihun li abawaini ayyunau bi tarbiyati abnaihim ala muraqabatillahi ta'ala wa annahu mutalliun alaihim. Dan ini merupakan himbauan, merupakan peringatan li abawaini untuk kedua orang tua ayyunau bi tarbiyati abnaihim, agar ia memperhatikan, agar ia perhatian terhadap tarbiyah, pendidikan, pengajaran kepada anak-anak mereka. Ini dalilnya, Pak. Agar kita menjadikan anak-anak kita ditarbiyah dengan, diajarkan dengan benar, akidah benar. Kemudian beliau menyebutkan mentarbiyah anak-anak ala muraqabatillah, agar dia memiliki rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annahu mutalliun alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka apapun yang ia lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perbuatan yang ia lakukan. Maka kaum muslimin barakallahu fikum wa gharsu hadhil aqidati, maka penanaman akidah fi nufusi abna'i, di jiwa, di diri anak-anak, wa ta'zizun li martabatil ihsani indahum. Penanaman akidah yang benar di dalam jiwa anak-anak itu merupakan penguat li martabatil ihsan, pada tingkatan ihsan. Kita ketahui dalam agama kita ada tingkatan. Tingkatan yang pertama apa? Tingkatan yang pertama Islam. Apa itu Islam? Antasyhada la ilaha illallah ila akhir. Bersyahadat. Kemudian apa lagi, Pak? Wa tuqimus shalah. Terus waktu punya zakah, terus itu Islam, Pak. Ini pelajaran kelas berapa, Pak? Kelas TK nggih. TK niku pun diajari. TK pun diajari. Jadi ada 5 apa 6? Rukun Islam ada 6, ada 5. Alhamdulillah masih ingat. Ini jangan sampai lepas. Yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat shaum Ramadan, yang kelima naik haji, pergi haji naik pesawat, ya kan? Kalau sekarang pergi haji bila mampu. Kemudian ini tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling pertama. Adapun tingkatan yang kedua dalam agama kita yaitu apa, Pak? Iman. Tingkatan yang kedua adalah iman. Apa itu iman? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril ketika didatangi Nabi Muhammad SAW, ketika didatangi oleh malaikat. Tingkatan iman. Akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Iman itu apa, Pak? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Terus apa lagi, Pak? Bil qadari khairi wa syarri. Ada berapa? 6. Ada 6. Nanti kan kalau pembahasan tauhid kan tidak lepas dari ini nih. Rukun Islam, rukun iman. Ada tingkatan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dan sampai akhirnya. Kemudian yang tingkatan yang paling tinggi. Nah ini, Pak. Penanam akidah, tingkatan yang paling tinggi yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita agar dia kuat untuk naik pada tingkat ihsan, derajat ihsan. Akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan?
Anta'budallaha ka'anna tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini tingkatan ihsan. Apa itu ihsan? Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau di hadapannya. Adapun ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan itu, maka seolah-olah Allah memperhatikan kita, mengawasi kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasa diawasi Allah, Allah mengawasi. Ini tingkatan ihsan. Maka ini sangat penting sekali untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Wa tuhayyituhum limuraqabatillahi fi jamil af'al. Kemudian penanaman akidah yang benar ini dalam rangka untuk mempersiapkan mereka agar memiliki rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadaan, dari segala semua perbuatannya. La siyama fi hadzal waqt. Lebih-lebih di zaman saat ini, di waktu saat ini. Alladzi intasyarat bihi al-ajhizah. Yang mana di waktu-waktu di zaman kita saat ini tersebar luas perangkat-perangkat yang bisa jadi akan memberikan racun kepada anak-anak kita, yang bisa jadi akan menjadikan bencana yang sangat besar gara-gara perangkat atau alat ini. Apa itu, Pak? Teknologi. Lebih-lebih teknologi saat ini. Maka mudah sekali orang itu paginya mukmin, sorenya kafir. Gara-gara membaca di media sosial, ia bisa kafir. Ia bisa keluar dari agamanya. Di zaman yang penuh dengan fitnah, maka oleh Rasulullah SAW mengatakan, badiru bi a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal soleh di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Badiru bi a'mali fitanan kaqata'il laili al-mudlin, sebagaimana potongan malam yang sangat gelap gulita. Kalau malam yang sangat gelap gulita, nggak ada lampu, kita berjalan, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, kita bisa nggak, Pak? Bisa keblasuk dan lain sebagainya. Makanya di pagi hari dia menjadi mukmin, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Ketika pagi dia beriman, sorenya sudah jadi kafir. Atau kebalikannya, sorenya beriman, paginya menjadi kafir. Karena akidahnya sangat lemah. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Gara-gara yang dia cintai, ia rela meninggalkan agamanya. Gara-gara pekerjaan, dia berani meninggalkan agamanya. Na'udzubillah. Dan oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan agar kita bersegera untuk beramal di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Kaum muslimin barakallahu fikum, di zaman-zaman saat ini maka perlu sangat kita hati-hati terhadap pendidikan anak-anak kita, terutama tersebarnya media-media yang bisa merusak dan meracuni anak-anak kita. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waqad harisan nabiyyu asyaddal hirsi ala bayani hadhil aqaid. Rasulullah SAW sangat bersemangat sekali, dengan penuh semangat, ala bayani hadhil aqaid, dalam menjelaskan perkara akidah ini, wa gharsiha fi nufusi nasyiati, menanamkan akidah yang benar di jiwa-jiwa anak yang masih tumbuh. Anak-anak yang jiwanya saat ini tumbuh. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku
di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya gulamu, inni u'allimuka bi kalimatin. Ya gulam, wahai anak, ini anak kecil Pak, sudah diajari. Inni u'allimuka bi kalimatin. Sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Sudah ada Pak. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, kita lanjutkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimatin. Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ikhwatillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Menjaga batasan-batasan, menjaga larangan-larangan, menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholat, menjaga kesucian, menjaga ibadahnya, menjaga perintah-perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah akan menjaga Anda. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati di hadapanmu Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, hendaklah kita senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita senantiasa diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya setiap pagi sore, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sekecil apapun itu bentuknya, hendaklah kita senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan kepada anak. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in
qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya jika ada sekelompok umat, segolongan umat, mereka berkumpul ala yanfa'uka untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, maka sekelompok itu tidak akan sedikit pun bisa memberikan manfaat kepada Anda. Sedikit pun tidak akan bisa memberikan manfaat kepada Anda. Illa bisyai'in, kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan pada Anda. Maka tidak ada yang bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali telah Allah takdirkan untuknya. Walau istama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seandainya ada sekelompok manusia, sekelompok umat yang mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, ingin memberikan mudarat kepadamu, lam yadurruka, maka tidak ada sama sekali yang bisa memberikan bahaya mudarat kepadamu. Ini keyakinan yang benar-benar sangat kokoh, akidah yang sangat kokoh, yang sejak dini kita terapkan, kita selalu tanamkan, kita ingatkan kepada anak-anak kita, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang memiliki akidah yang benar, yang kokoh, tidak pengecut. Ini sekecil apapun itu selalu dikaitkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali telah Allah takdirkan. Dan tidak ada yang bisa membahayakanmu, mencelakakanmu kecuali telah Allah tentukan padanya. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Kita selalu ingat bahwasanya segala perbuatan, segala kejadian selalu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan sedikit ar-raqa'izzatu ats-tsaniyatu, yang kedua, setelah memilih istri yang solehah, kemudian yang kedua menanamkan akidah yang benar, iman yang baik kepada anak-anak, kemudian yang ketiga yang penting juga adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tatkala terkadang kita lupa, kita lebih mengandalkan usaha, upaya, jerih payah kita dibandingkan dengan doa kita. Ini karena saya, ini karena ini karena saya, ini karena itu, dan lain sebagainya. Namun kita terkadang lupa doa yang harusnya menjadikan silahul mukmin. Doa adalah senjatanya kaum mukmin. Berapa banyak doa yang telah dipanjatkan oleh para nabi. Ia selamat salah satunya karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadu'a'u li abna'i, maka doa kepada anak-anak kita, yu'tabiru min ahami raqais, ini merupakan perkara yang sangat penting dalam pilar ini. Bisilahihim wa istiqamatihim, dalam kebaikan-kebaikan, untuk kebaikan-kebaikan mereka, untuk keistiqomahan mereka. Wa hadza du'a yakunu qabla maji'ihim wa ba'da. Doa yang kita panjatkan itu sebelum mereka hadir ataupun setelah mereka hadir. Artinya maksudnya adalah ketika kita belum dikarunia anak, hendaklah kita senantiasa berdoa untuk kebaikan dan kemaslahatan mereka. Demikian pula ketika Allah telah mengkaruniakan kepada kita anak. Fayada'u walidani ayarzuqahumullahu ad-dzurriyyatas shalihah. Maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kedua orang tua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayarzuqahumullahu dzurriyyatas shalihah. Ia berdoa kepada Allah agar dikaruniakan kepada mereka keturunan yang saleh, salihah.
wa yad'uani aidan li auladi ba'da ayarzuqahumallahu bihim. Kemudian dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah karuniakan kepada keduanya anak. Bil hidayati was salahi wal istiqamati was sabati ala dayanati uswatan bil anbiya'i alaihi salatu wassalam. Hendaklah dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepada Allah, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar dikokohkan, ditetapkan ala diyanati, di atas agamanya. Uswatan bil anbiya'i, sebagai bentuk mengambil teladan para nabi alaihi salam. Jangan lupa kita senantiasa mendoakan anak-anak kita agar senantiasa diberikan petunjuk kepada Allah, diberikan kebaikan, keistiqomahan, ditetapkan dalam agama, dan ini sebagai bentuk mengambil teladan para nabi. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kekasihnya yakni Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nabi bang? Bukan. Kita orang soleh? Bukan. Kita ulama? Bukan. Karena kita lupa mendoakan anak-anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku anak-anak minas salihin, di antara anak-anak yang saleh. Demikian pula doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikan aku dan keturunanku muqimas salati, yang menegakkan salat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula doanya Zakaria alaihissalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli, ya Allah, ya Rabb, habli, karuniakan kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar. Wa min du'a ibadur rahman, doanya hamba-hamba kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memuji mereka. Apa doa mereka? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami istri-istri kami, keturunan-keturunan kami, qurratan a'yunin, penyejuk mata. Artinya Bapak, mereka anak-anak dan keluarga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan menjadikan kami bagi orang-orang muttaqin adalah pemimpin. Wa min ni'matillahi, dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan doa kedua orang tua, menjadikan doa orang tua li auladihi, untuk anak-anaknya, mustajabatan, sebagai doa yang mustajab. Khusus disebutkan bahwasanya beliau menyebutkan doa orang tua adalah doa yang mustajab. La turaddu, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah tetap dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathu da'watin mustajabatin la syakka fihinna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi.
Dakwatul walidi, doa orang tua. Wa da'watul musafiri, yang kedua doa orang musafir. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang terzalimi. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, disebutkan juga dalam At-Tirmidzi dalam kitab Jami. Kaum muslimin barakallahu fikum. 20 detik lagi. Kemudian di antara yang wajib bagi orang tua untuk diperhatikan dalam pembahasan doa ini, annahu ala walidaini ayyahdara min du'ai ala auladihima bisyarri. Hendaklah ia menaruh perhatian penuh, kedua orang tua memberikan perhatian yang penuh agar hati-hati dari doa yang dia ucapkan kepada anak-anak mereka, ucapan doa keburukan kepada anak-anak mereka, lebih-lebih ketika dalam kondisi marah. Hati-hati, Pak. La siyama fi halil ghadab, ketika dalam kondisi sangat marah. Fala tata'ajjala bidu'ai ala auladihima, maka jangan tergesa-gesa mengucapkan doa kepada anak-anak. Fatustajabu da'watuhuma. Ingat, Pak, doa orang tua adalah makbul, doa yang diterima. Nanti bakal menyesal, nanti bakal merasa sangat-sangat menyesal ketika doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita sebagai orang tua dalam kondisi apapun hendaklah kita jangan tergesa-gesa mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang buruk, terutama dalam saat kondisi marah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya billahi taala. Kita baru sampai masuk ke pilar yang ketiga. Karena waktu sudah memasuki waktu Isya, monggo kita cukupkan. Kita akhiri kajian kali ini dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.